Oke, kita lanjut ke tutorial bagaimana cara mengisi kolom makna lagu. Nah, ini adalah salah satu bagian yang cukup kompleks, teman-teman. Jadi, pastikan teman-teman bisa lebih cermat di bagian ini. Di bagian ini kita akan menggunakan ChatGPT lagi untuk mengerjakan. Kita akan kasih prompt yang sesuai yang sudah kita formulasikan agar nanti hasilnya sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Kita akan pergi ke promptnya. Nanti linknya akan kami taruh di bawah. Nah, ini adalah prompt sederhana untuk bahasa asing, bahasa daerah, lagu bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, yang penting non Indonesia gitu. Nah, ini adalah perintah, ini adalah lirik lagu yang akan kita ubah, sesuaikan formatnya. Kemudian ini adalah perintah lagi, dan ini adalah contoh format yang sudah sesuai gitu. Nah, langsung aja kita praktek. Copy promptnya ini, paste ke ChatGPT. Lirik lagu kita akan isi dengan yang namanya lirik lagu. Nah, kita copy liriknya, tapi jangan pakai fitur Ctrl A seperti ini, ngeblok semuanya kemudian kita copy. Ingat, kita hanya cuma butuh yang namanya subjudul bait dan juga baitnya, nggak perlu chordnya. Nah, teman-teman cukup pakai fitur copy lirik. Nah, ini nantinya cuma mengcopy subjudul bait dan juga baris liriknya gitu. Ini copy lirik, kita pastekan ke sini. Kemudian di bagian bawah sesuaikan dengan format di bawah ini. Nah, di sini contoh itu nanti teman-teman bisa cek di prompt. Nah, di prompt ini kita coba ambil contoh yang akan kita gunakan sebagai SOP. Nah, tepat seperti ini. Ini kan perintah sebelum mengisi contoh. Nah, ini teman-teman kopas ke bawah sampai akhir. Nah, sampai sini. Nah, kebetulan aku udah punya contoh sendiri yang bakal aku pakai, yaitu ini aku yang bakal aku pakai sebagai contoh. Paste ke sini, kemudian enter. Nah, seperti ini otomatis mengenerate. Kita tunggu sampai ChatGPT nya selesai mengenerate. Oke, kalau sudah, teman-teman jangan copy seperti ini, tapi gunakan fitur copy dari ChatGPT, yaitu fitur copy di sini. Copy, kemudian teman-teman paste ke sini. Nah, kita scroll ke atas, teman-teman. Kita akan bedah satu persatu format apa yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada bintang 2 di awal dan di akhir. Ini menandakan nantinya di artikel akan menjadi bold atau tebal gitu. Kemudian di sini ada bintang kecil 1 di awal dan diakhiri sama 1 bintang kecil. Tandanya ini akan menjadi italik nantinya gitu. Jadi kalau kita perhatikan, yang akan menjadi bold itu adalah subjudul baitnya. Kemudian terjemahan bahasa Indonesianya itu akan menjadi italik. Begitupun makna lagunya itu akan menjadi italik. Nah, yang perlu diperhatikan juga di sini ada spasi 1 baris di antara makna baitnya, makna perbaitnya, dan juga terjemahan terakhir dari bait ini gitu.
pastikan ada satu spasi, dan ini juga hanya satu spasi. Oh iya, di sini kalau teman-teman perhatikan dari ChatGPT itu ada garis-garis seperti ini. Biasanya nanti kalau sudah di copy di sini akan menjadi garis-garis strip 3 seperti ini. Ini yang harus dihapus. Pastikan hanya jeda 1 enter gitu. Ini sudah oke, sudah benar. Ini hapus. Postref sudah, postref, ref. Nah, ini postref harusnya. Ini harus cermat teman-teman. Nanti kalau teman-teman salah pakai di sini masih posaurus gitu, nah itu pasti dianggap salah, ada notifikasi salah nanti waktu menyimpan gitu. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, dan ini kadang ChatGPT membuat makna lagu keseluruhan. Nah, ini nggak perlu, kita hapus saja. Yang paling akhir itu adalah makna lagu bait paling terakhir. Nah, kebetulan di sini adalah outro, dia hanya outro di akhir. Nah, yang sering teman-teman salah itu di sini, dan ini juga biasanya kesalahan dari ChatGPT, sehingga teman-teman perlu turun tangan untuk memperbaikinya. Biasanya ChatGPT itu bakal membuat liriknya itu jadi italik juga. Nah, ini salah kalau seperti ini, liriknya jadi italik juga. Nah, ini salah, ini bakal italik semua jadinya, nggak ada bedanya antara lirik dan terjemahan. Pastikan teman-teman sesuaikan, dan kalau banyak kasusnya ternyata semuanya lirik seperti itu, hapus saja, atau teman-teman minta ulang ChatGPT untuk generate ulang dan kasih perintah yang lebih rinci gitu. Kemudian kesalahan yang berulang itu ada seperti ini, jeda antara ini lirik, ini terjemahan, terus ada jeda di sini, spasi. Nah, itu salah. Harusnya dinyatu seperti ini selama itu dalam satu bait. Satu bait itu seperti ini, segini. Gitu. Kemudian kesalahan lain itu adalah ketika refnya itu berulang, post refnya itu berulang, pre-refnya juga berulang. Misal udah disebutkan di atas kan, ref udah disebutin di awal. Nah, ChatGPT itu kadang di akhir nyebutin gini. Aku coba kasih ilustrasi. Dia biasanya gini, ref ulang. Kemudian terjemahannya di sini gak ada isinya, terus makna seperti makna ref sebelumnya. Nah, kalau kasus seperti ini teman-teman kopas aja ref sebelumnya gitu, ref yang disebutkan di atas, copy aja seluruh makna, kemudian terjemahan dan seluruh bait refnya yang sebelumnya ada gitu. Copy segini, kemudian ini dihapus, paste ke sini gitu. Jadi ini adalah cara ChatGPT untuk menyederhanakan, mempersingkat waktu, tapi sebenarnya ini nggak sesuai dengan SOP gitu. Tapi kalau teman-teman lebih rinci membuat prompt, itu mungkin hal-hal seperti ini bisa dihindari waktu generate bagian ini. Selanjutnya teman-teman itu biasanya ada kesalahan di biasanya referen. Ini aku udah sebutin sebelumnya, kadang sistem itu nggak menganggap referen itu sebagai subjudul bait, sehingga dia itu dianggap salah, dianggap sebagai lirik gitu. Jadi kalau misal ada kesalahan di bagian ini, teman-teman ubah jadi ref. Tapi kalau nggak ada kesalahan, ya sudah, abaikan saja gitu.
lagi kita cek sudah clear belum. Oke, sudah clear. Kalau gitu cukup untuk tutorial makna lagu bahasa asing. Terima kasih.